Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Aceh TV, berjumpa lagi bersama saya Indah Rastika Sari, langsung dari gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Kita akan berbincang bersama anggota Komisi 4 DPRA, Bapak Dr. Andes Abdurrahman Ahmad, di bidang infrastruktur dan pembangunan. Apa saja yang sedang dikerjakan dan bagaimana perkembangannya? Langsung saja kita sapa beliau di ruangannya. Assalamualaikum Pak. Salam dah, silakan dah. Masya Allah Pak, terima kasih banyak nih Ya, Pak. makasih. Ini langsung, ini di mana Pak kita Pak? Di ruangan apa nih Pak? Oh, ini ruang fraksi Partai Gerindra DPR Aceh. Masya Allah, langsung dijamu oleh Pak Rahman ya Pak ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Kami Pak. juga terima kasih kedatangan Indah hari ini dengan kemuliaan ini. Ya, terima kasih, silakan. Baik Pak, terima kasih banyak. Waduh, Ya, silakan. ini langsung Pak di kursi anggota dewan ya Pak ya. Waduh. Ya, boleh dicoba apa sama nggak kursi dewan juga. Coba Indah dulu. sama nih Pak, siapa tahu nanti Ya. next Pak ya, Indah ya Pak. Ya, Indah bisa di sini juga nanti kan. Allah amin ya Pak ya. Ah. Nanti ini di ruangan fraksi Gerindra ya Pak ya. Ini di ruang fraksi Gerindra. Mm-mm. Nah, ya. Ini ada foto-fotonya ya Pak ya. Ini foto teman-teman kita, anggota fraksi kita ada 8 orang kan. 8 orang itu. Satu cewek, mungkin ke Bukan depan ini. mungkin Itu ke depan satunya. kita bisa memperbanyak jumlah cewek di DPR ya, ke depannya, insyaallah ya. Insya Allah amin Pak. Ya, Pak Rahman sehat ya Pak ya. sehat insyaallah. Pak Rahman saya izin buka masker ya Pak ya. Harus kak ya? Iya, jadi biar nanti kelihatan Pak mimiknya. Oh iya. Alhamdulillah sehat Pak. Sekarang lagi sibuk apa aja Pak Rahman? Nah sekarang kan kami lagi ini udah bulan 6 ini banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ya. Terutama saya kan di Komisi 4. Komisi 4 itu bidang infrastruktur. Infrastruktur itu mitra kita itu ada PUPR, Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Perhubungan dan Dinas Dinas Pengairan. 4 Pak ya mitra kerjanya. Ada satu lagi ULP. Jadi itu mitra kita. Nah sekarang ini ya kegiatan-kegiatan yang sifatnya visi itu masih dalam proses, sebenarnya sudah terlambat sekali juga ini kan. Ini sudah bulan 6 ini belum ada kegiatan-kegiatan yang berjalan. Masih dalam proses tender, masih dalam penyiapan dokumen, masih dalam tahapan melengkapi dokumen, masih ada juga yang review DID-nya. Jadi sampai sekarang ini hanya beberapa yang sudah dikontrakkan dan belum jalan. Terlambat harusnya bulan berapa, Sangat Pak? terlambat. Sangat terlambat harusnya. Terlambat. Kan kita sudah sahkan APBA di bulan November kemarin. 30 November 2020 kita sudah ketok palu. Harusnya di bulan 6 ini ngapain? Kenapa? Harusnya kita ngapain di bulan 6 Sekarang udah jalan sebenarnya. Sekarang Sudah sudah jalan. berjalan kegiatan-kegiatan pembangunan fisik di lapangan. Nah, yang di komisi kami ini, di komisi 4 itu karena ada multi-use, beberapa ruas jalan proyek multi itu kan sudah dikontrak tahun 2020 kemarin di Desember. Nah sekarang mereka terus bisa jalan. Nah sekarang maka dari kami di Komisi 4 ya melakukan kunjungan kerja, memantau perkembangan populasi proyek multi yang sedang dijalankan itu. Nah sedangkan yang lain itu kita kita melakukan rapat kerja, menanyakan kepada mitra kita kenapa sampai sekarang ini belum ada kegiatan yang berjalan, apa hambatannya, apa tantangannya itu kan? Itu yang kita bahas dengan mitra-mitra kerja kita itu. Nah, sehingga mereka menjelaskan ada peraturan presiden yang berubah dan sebagainya. Tapi kan meskipun berubah itu ada satu juga peraturan baru keluar di bulan 4 kemarin. Tapi meskipun berubah kan tidak boleh nunggu juga. Dinas-dinas juga harus proaktif untuk mencari di mana kendalanya, kita harus cari solusinya kan. Jadi kalau kita menunggu, waktu juga terus berjalan. Waktu sudah berjalan, ini sudah di bulan 6. Ini bulan 6 akhir tahun itu sudah mulai dia hujan. Ini kan alamnya kan udah musim penghujan. Nah tentu dia akan tantangan besar juga bagi pembangunan. Ya, apalagi kegiatan visi itu kan mobilisasi material dan sebagainya. Juga orang kerja juga terganggu. Kan? Ketika hujan lebat sekali kan nggak bisa kerja juga. Apalagi jalan-jalan di daerah-daerah itu kan banyak sekali persoalan. Yang longsor yang ini yaitulah makanya sebaiknya itu dia di awal tahun kerja. Itu yang kita lakukan sekarang. Berarti kendalanya banyak, tapi DPRA khususnya Komisi 4 terus mendorong ya Pak, terus berkomunikasi. Iya, terus kita dorong, terus kita komunikasi supaya kalau memang ada kendala, di mana kendalanya. Jadi dinas juga harus mengejar kendalanya itu. Nah, jangan menunggu misalnya semua dokumen sudah diserahkan kepada ULP, unit pelelangan itu kan. Lalu
jangan tunggu, tanyakan. Kalau diserahkan seminggu, udah 2 minggu belum ada jawabannya, kenapa? Jadi dari dia harus menanyakan juga apa kendalanya sehingga bisa diselesaikan, ya, diperbaiki. Kalau ada kekurangan bisa segera diperbaiki. Tapi kalau menunggu mungkin mereka juga sibuk, gitu kan? Semua mungkin sibuk, ya tinggal menunggu waktu terus berjalan, sehingga kita tinggal waktu yang tidak maksimal lagi untuk melakukan pekerjaan. Teknis koordinasi gimana nih Pak Rahman? Dengan misalkan tadi PUPR, terus kemudian Perkim itu gimana kemudian teknis koordinasinya? Apakah kemudian diingatkan terus dalam rapat, terus seperti apa kemudian dicek lapangan? Ya, kita ya ada rapat kerja, mekanisme itu ada rapat kerja. Berapa waktu sekali Pak? Itu tergantung kebutuhan. Kalau memang dibutuhkan bisa saja kita buat setiap minggu. Sampai hari ini udah berapa kali Pak pertemuan? Kita sudah banyak pertemuan. Selama ini hampir sebulan 2 kali terlakukan. Itu untuk yang multi years itu ya Pak? Termasuk itu. Termasuk itu salah satunya? Salah satunya termasuk itu kan. Kita terus memantau perkembangannya juga kegiatan yang lain. Termasuk yang saya ceritakan tadi permohonan di 2021 yang belum berjalan kan. Yang sudah kita sahkan di bulan November yang lalu kan. Kita juga terus menaikkan itu, terus kita dorong. Karena apa? Yang tadi saya ceritakan. Kalau di akhir tahun dikerjakan itu, kita khawatirkan tidak selesai proyek tersebut. Waktu nggak cukup. Nah, kalaupun selesai kan buru-buru dia mengejar buru, semuanya akan terjadi yang nggak maksimal lah. Karena harus selesai 1 tahun dia kan Pak? 1 tahun. Kan dia harusnya kerjakan 1 tahun 12 bulan, tapi dikerjakan dengan waktu 4 bulan. Atau 5 bulan maksimal, kan jauh sekali itu. Ya, karena jangan sampai gini juga Pak, yang terjadi di masyarakat, baru dibangun, bisa jebol, misalkan jembatan baru dibangun, jadi tidak maksimal seperti itu kan Pak, yang ini dikhawatirkan. Iya, ketika dia waktunya seharusnya kerja 1 tahun, kita kerjakan dengan waktu 5 bulan, tentu kan semuanya akan tidak dipaksakan maksimal. Semua ini kan, semua akan jadi masalah kan. Baik material dan sebagainya itu ya, semua itu jadi ya dalam tanda kutip lah, semuanya mungkin serba kurang gitu, serba kurang. Kita berharap tidak seperti itu, tapi ini meskipun begitu kan ini sudah berlalu memang. Waktu sudah berlalu kan, 6 bulan sudah berlalu itu tentu sisa 6 bulan lagi Pak? Tidak bisa diulang lagi kan, kalau tinggal 6 bulan lagi itu mau tidak mau, ya 6 bulan sekarang kan udah bulan 6, sudah tanggal berapa ini, tanggal udah di pertengahan 16 Pak hari ini, nambah hari, tanggal 16 hari ini. Dah pertengahan, belum ada yang menang misalnya. Begitu ada pemenang juga mereka nggak bisa langsung kerja juga, karena memang mereka juga harus mobilisasi peralatan, orang dan sebagainya, persiapan lapangan dan sebagainya kan, butuh waktu juga 1 bulan lagi. Nah, baru mereka bisa bekerja. Nah, itukah Pak alasannya kemudian kenapa banyak bangunan yang seakan baru dibangun kok bisa begini? Itukah yang terjadi? Nah itu salah satu itu penyebabnya kenapa bangunan baru dibangun itu ya sudah begini kualitasnya rendah. Kenapa? Salah satunya karena waktu kerja. Karena waktunya itu sangat terbatas, mereka harus memaksakan harus selesai dengan waktu yang terbatas itu. Yang sementara kemarin kita tidak bisa digunakan untuk bekerja. Salah satu itu penyebabnya kan. Jadi secara penilaian kita, evaluasi, kalau kita mengevaluasi kan juga kita tidak bisa menyalahkan juga yang melaksanakan kan. Kita misalkan kalau kita evaluasi waktu juga harus dilihat, berapa lama mereka mengerjakan itu. Mereka mengerjakan 4 bulan. Berapa lama harus dia kerjakan? Harusnya dia kerjakan misalnya 8 bulan. Nah, 8 bulan dia kerja, tapi dikerjakan dengan 4 bulan tentu akan berbeda. Akan berhasilnya kan. Semua akan berbeda. Nah, salah satu itu penyebabnya, waktu terbatas mereka mengerjakan. Jadi dipaksakan, diburu-buru dan sebagainya. Yang penting tertutup dulu, isinya tidak tahu apa kita kan. Yang penting berbentuk bangunan itu. Dibungkus dulu. Yang penting dibungkus juga, bungkusnya ada dia, tapi apa isi dalam kita nggak tahu kan. Nah, baru tahu kita ketika udah. Kenapa udah runtuh ini bangunan? Kenapa udah amblas ini jalan dan sebagainya kan? Nah, itu mungkin baru sedikit-sedikit kita isinya ini, kan seharusnya isinya harus begitu, tapi ternyata enggak gitu. Itu aja bangunan, misalnya kalau bangunan gedung itu kita lihat ketika udah selesai dibangun itu buka pintu, nggak bisa tutup lagi gitu kan. Lampu begitu kita hidupin mati dia lampu. Bahkan belum dipakai Pak, plafonnya udah bermasalah. Udah bermasalah kan, ada plafon ada masalah yang sudah bocor dan sebagainya kan. Nah itu juga persoalan di samping hal-hal lain yang non teknis lain kan juga banyak penyebabnya kan. Saya pikir juga udah rahasia umum, semua masyarakat tahu juga kenapa seperti itu kan. Nah, ada di samping waktu mereka kerjakan terbatas, juga banyak hal-hal lain, mungkin banyak mereka pengeluaran di luar
yang sepantasnya. Nah, sehingga dia konsekuensi kepada kualitas bangunan yang dibangun. Kemana itu. Pak? Kemana dikeluarin? Kita nggak tahu juga lah kalau seharusnya mereka mengerjakan dengan uang 20.000, tapi mereka nggak bisa kerjakan 20.000 karena ada 1.000 itu mungkin nggak tahu lah kita. Kemana Pak 1.000-nya? Bisa jadi mungkin dalam perjalanan mereka harus beli rokok dan sebagainya kan, nah dia terpakai uang itu untuk beli rokok. Jangan kan? ya, bukan 1.000 kadang Pak, mungkin 16.000 mungkin kepake buat rokok 5.000. Bisa jadi kan, bisa jadi seperti itu. Nah makanya saya berpikir, saya selalu bilang begini, kalau kita bisa bangun dengan nilai 60%, 40% itu bocor, itu sudah bagus bangunan kita. Yang terjadi selama ini Pak? Yang terjadi ini enggak seperti itu. Nggak sampai 60%? Nggak pun 60%. Yang sampai kepada bangunan, pada kegiatan yang langsung itu. Berapa persen Pak bangunan kita yang Bapak lihat? Sekarang maksimal 50 lah. 50. 50%. 50%. Banyak yang potong pajak, yang ininya itu dan sebagainya kan. Belum lagi biaya-biaya pendukung di dalam itu. Misalnya kan di sana kan juga ada biaya pendukung, ada biaya administrasinya, ada honor petugasnya, ada dan SPPD-nya, perjalanan dinas, ada biaya pengawasannya, semuanya dibebankan kepada total budget anggaran proyek itu. Nah itu kan mengurangi dia. Dan banyak buat itu jangan-jangan Pak? Bisa jadi banyak banget itu. Jadi lebih banyak biaya pendukung daripada biaya pokoknya itu. Nah kalau misalnya mau bangun sebuah, katakanlah mungkin sebuah meja, meja yang butuhkan cuma triplek dan sebagainya. Tapi di situ ada ada biaya perjalanan dinas petugas. Di situ ada biaya administrasi. Di situ ada harusnya, dan lebih mahal daripada biaya buat mejanya ya Pak ya? Lebih banyak daripada biaya buat mejanya. Jadi kita sistem tidak salah sebenarnya. Kita melihat di peraturan Menteri Dalam Negeri itu. Memang dibenarkan itu dalam kegiatan proyek itu boleh ada itu biaya perjalanan dinas. Di situ dibolehkan ada ATK. Tapi jelas kan Pak harusnya berapa persen untuk perjalanan dinas dan berapa persen harusnya? Nah satu kenapa harus masuk situ lagi? Oke. Nah, harusnya kan jangan ke situ lagi. ATK itu kan sudah ada secara umum dinas atau SKPA atau OPD itu kan sudah ada dia. Artinya Pak Rahman mau katakan adalah fokus saja ke bangunannya gitu. Dia ada bidang administrasi, bidang umum. Kan mereka yang menyediakan kertas, menyediakan semua alat-alat itu mereka semua. Nah, ketika butuh kita minta itu saja. Kenapa lagi di kegiatan proyek satu proyek ada lagi itu? Disuarakan juga nggak itu? Kenapa? Ada kita suarakan gimana itu kan? Kenapa lagi harus dimasukkan itu? Hasilnya gimana Pak? Ya sampai sekarang belum ada perubahannya. Begitu terus Mas? Karena memang di peraturan menteri itu dibenarkan. Artinya kan Pak Rahman dan kawan-kawan juga menyuarakan kan, artinya jangan di situ pagu anggarannya harusnya. Dulu kita pernah minta biaya ATK itu disatukan. Nah, ATK, SPPD semua di situ. Disatukan kan ada di anggaran anggaran rutin. Nah, ketika misalnya petugas mau jalan, pakai saja anggaran rutin ini, yang diplotkan di biaya pegawai kan. Jangan lagi biaya pegawai ini dimasukkan lagi ke proyek. Yang itu juga penyebab rendahnya kualitas bangunan kita. Baik. Kegiatan proyek kita lebih banyak biaya pendukung daripada biaya pokoknya. Nah, kalau orang masak kuah itu lebih banyak gulenya daripada orang masak daging lebih banyak gulenya daripada daging. Nah, daging. Sehingga kan enggak enak deh kan? Baik. Wah, lebih kuah jangan-jangan Pak. Lebih kuah kan? Pak Rahman ingatin kita lagi dong Pak, proyek multi-years Pak udah sampai mana perkembangannya Pak? Oh iya. Itu kan ada beberapa ruas jalan ya. Kita kemarin sudah memonitor langsung ke lapangan itu yang jalan Trumon batas Aceh Selatan. Trumon Aceh Selatan. Trumon Aceh Selatan, kemudian batas Aceh Selatan ke Kuala Baru kan. Itu dibagi 3 segmen dalam pembangunannya, dalam kontrak multi itu dibagi 3. Ada Trumon batas ada Trumon segmen 1, lalu sampai kemudian ada segmen 2 dan sampai segmen 3. Tapi ini semua adalah jalan Trumon, Kuala Baru dan Singkil. Oke. Berarti dari Trumon sampai Singkil. Sampai Singkil. Itu ini kan cuma di kontraknya beda-beda. Tapi yang jalan itu jalan Trumon sampai ke Singkil. Yang kerjakannya yang kerjakan ini yang sama Pak?
yang kerjakannya Beda, perusahaan yang sama? Beda perusahaan. Beda perusahaan. Berapa perusahaan Pak yang pegang? Tiga perusahaan. Jadi masing-masing tiga segmen, tiga perusahaan. Cuma dia bersambung jalan itu kan. Segmen 1, 2, dan 3. 3 itu di Kuala Baru dia. Batas Asia Selatan ke Kuala Baru. Batas selatan termasuk Cingkil sampai Kuala Baru. Kuala Baru itu baru nyebrang ke sana, baru ketemu sama jembatan Kilangan itu kan. Itu kayaknya sudah dikerjakan, yang mudah-mudahan bisa selesai lah kan. Selesai karena ini kan sampai tahun 2022. Targetnya berapa sampai kapan? 2022. Udah berapa persen Pak yang sudah jalan? Kemarin persennya bisa rendah. Masih ada yang 6%, ada yang masih rendah persennya. Tapi targetnya tahun depan selesai. Selesai. Kalau yang U2 ini selesai kan. Tercapai Pak dengan capaian yang masih Bapak katakan tadi, target tahun depan sudah selesai targetnya? Kalau yang 2 ini selesai, dua segmen 1, 2 selesai, mungkin 3 yang nggak bermasalah. Kenapa Karena 3 ini kan dia harus bawa madra via laut, karena dia harus kalau ini kan harus melintasi jalan 1, 2 tadi ini kan. Dan segmen 1, segmen 2 dia kalau membawa dari daratan Truman itu harus melintasi jalan itu. Sedangkan jalan ini tidak sedang dibangun. Berarti masalahnya karena tadi akses laut itu Pak? Laut, maka dia sekarang memmobilisasi barang materialnya dari laut. Nah laut pun kendalanya sekarang kan musim ini musim barat, jadi ombaknya besar. Jadi itu yang jadi kendala di para rekanan di segmen 3 ini. Nah, kalau kita yang mudah-mudahan kita juga mendorong supaya mereka bisa bekerja sama lah. Antara tiga rekanan ini bisa bekerja sama untuk membantu supaya juga bisa selesai di segmen 3 itu. Baik. Itu salah satunya ya Pak ya, yang jalan di Trumon. Yang lainnya mana Pak kemudian? Ya juga ada Lamno Janto. Lamno Janto udah kita lihat juga beberapa hari yang lalu. Lamno Janto juga itu multis juga. Jadi Lamno Janto batas Aceh Jaya. Dan kemarin sudah dikerjakan. Ya juga persentase juga seperti itu juga kan, sekitar 6% lah. Tapi kami lihat dia itu selesai. Target tahun depan juga? Ya tahun depan. Tahun depan juga. Karena dia 2022 selesai. 2022. Harusnya dia kan kontraknya kan di Januari 2020 kemarin kan. Selesai kontraknya di 2020. Dimulai. Nah, tapi memang terjadi dinamika sedikit, baru tertandatangani kontrak itu kan di bulan Desember nggak salah. Sehingga mereka kemarin itu di tahun 2020 itu hanya bisa ngambil uang muka di bulan Desember. Teken kontrak ambil uang muka. Jadi kan waktu kerja udah nggak ada lagi. Jadi mereka baru mulai kerja di 2021. Baru mulai kerja tahun ini berarti? Kerja dia di tahun ini. Tahun ini berarti sudah berapa? Udah 6 bulan nanti kan. Sudah 6 bulan kerja. Dan kelihatannya selesai karena kemarin kami diajak mereka terus bekerja karena ada waktu 1 tahun lagi gitu. Cuma Lamno Janto ini banyak kan di pergunungan. Banyak yang harus dipotong lagi, masih tinggi ya, dipotong lagi itu mungkin yang menyita waktu mereka. Tapi yang sudah badan jalan sudah ready gitu, tidak ada persoalan, tinggal mereka tambah saja material-material yang dibutuhkan. Berarti itu kendala yang mereka sampaikan. Tapi bisa selesai. 2022 insya Allah bisa selesai. Baik, itu tadi sudah Trumon sampai ke Singkil, kemudian yang Lamno Janto lainnya mana Pak kemudian? Lain ada, cuman kami belum turun lagi. Juga ada Baharot. Totalnya berapa Pak? Totalnya jalan itu 10 ruas jalan 10 ruas jalan yang kemudian ketika dikontrak Multius dibuat jadi 14. Karena dibuat segmen-segmen. Kayak tadi cerita jalan Trumon Batas Selatan Kuala Baru Singkil. Itu satu ruas jalan itu. Nah, ketika dibangun dibagi 3. Jadi 3 rekanan yang menangani itu. Mungkin pertimbangan dinas jangan terlalu panjang, nanti agak repot juga menanganinya kan. Jadi banyak. Kalau jalan itu cuma 10 sebenarnya. Jalan ini kan jalan yang menghubungkan Aceh dalam dengan Aceh luar. Kan? Seperti misalnya tadi itu yang Trumon ini. Trumon ini kan Kuala Baru ini kan kecamatan yang terisolir. Terisolir. Jadi dengan ada jalan ini mereka akan tersambung dengan jalan nasional di Trumon. Di situ ada Bulusuma, ada beberapa kampung kecamatan dan termasuk ibu kota kecamatan di situ kan di Kuala Baru. Nah, mereka juga kendala lagi nggak bisa ke Singkil karena jembatannya nggak ada jembatan. Nah, sekarang kita sudah bangun jembatan Kilangan. Jembatan Kilangan itu sudah dibangun, hanya saya belum selesai. Jadi bukan harapan, kita harus selesai. Harus didorong, Pak. Nggak boleh harapan ya. Harapan bisa saja nggak terjadi kan, yang namanya kita harap kan. Tapi ini harus jadi, itu kan harus jadi. Insya Allah jadi, hanya saja bukan mungkin.
sudah dapat dipastikan jembatan Kilangan itu tidak bisa berfungsi tahun 2022. Kenapa Pak? Nah sekarang kan jalan ini kan dikontrak Multius kan sampai tahun 2022. Jalan selesai. Tapi jembatan Kilangan ini ada 2 oprit lagi. Oprit jembatan ini, oprit sebelah Singkil dan oprit sebelah Kuala Baru. Oprit sebelah Kuala Baru itu kali ini dalam tahun 2022 ada dianggarkan untuk pembangunan oprit sebelah sisi Kuala Baru. Perpanjang lagi? Enggak, sambung dia, belum selesai memang. Okay. Belum selesai. Jadi oprit jembatan itu ada 50 meter itu di sebelah Kuala Baru yang menghubungkan Kuala Baru dengan Singkil. Ini kali ini 2022 ada dianggarkan untuk pembangunan oprit sebelah sisi Kuala Baru. Nah, sementara sisi Singkil itu ada 60 meter enggak dianggarkan tahun 2022. Nah, kan dapat dipastikan. Artinya ketika jalan ini selesai, dia oprit sebelah Kuala Baru selesai, tapi di sebelah Singkil belum ada anggarannya. Nah, sehingga dia akan berfungsi, ya 2022 nggak dianggarkan. Ini kan 2022 nggak dianggarkan, baru dianggarkan 2023. Dia akan berfungsi di tahun 2024. Setahun setelahnya. Karena nggak ini, kita juga kemarin baik bicarakan juga di Nina, kita juga dia menyesalkan kenapa tidak dianggarkan itu. Karena harusnya itu harus dianggarkan. Kenapa Pak? Katanya uangnya nggak ada. Katanya uang nggak cukup. Nah, kan sudah jelas Pak, maksudnya kan ini kan operate-nya, maksudnya kan juga dari bahagian yang awal yang sudah nih. Tapi kenapa lupa dianggarkan? Apa seperti apa? Ya mungkin kata dinas karena nggak cukup. Tapi kalau memang dibahas sama kita pasti akan potong paling dana dulu. Kalau artinya nggak ada komunikasi? Ada komunikasi, cuma mungkin kita juga lupa gitu kan. Lupa karena pembahasan kemarin kan juga waktu terbatas. Nah, jadi kita nggak mungkin lupa juga dari pantauan kami Komisi 4. Saya Komisi 4 melihat kondisi seperti itu, pasti kita akan mengambil dana dari lain bawa ke situ. Artinya Komisi 4 luput ya Pak? Dalam opsi jembatan nggak terlihat kita bawa di sisi Singkil itu nggak terbangun. Nggak ada anggaran kali tahun 2022. Kemarin baru terbuka. Ternyata, gimana Pak menembus dosanya nih Pak? Itu kan perlu juga Pak ininya Pak, jembatan itu. Ya nantilah kita lihat ya kalau mau apa. Tapi ini kan sudah berjalan proses perencanaannya. Gimana nggak tahu lah apa masih ada celah kita bisa menganggarkan kembali kan. Itu butuh anggaran nggak usah juga 20 miliar juga minimal kan. Karena sebelah ini 50 meter itu 15 miliar. Sebelah sana kan 60 meter. Nah, pasti dia akan naik anggarannya kan. Dan seandainya kemarin kita bisa terlihat dan dinas ada menyampaikan itu, kita bisa cari lain sumber dana lain. Nah, yang nggak terlalu prioritas, kita tuntaskan ini dulu. Ini sayang juga mereka nanti begitu jalan selesai. Nggak bisa jembatan. Jadi mereka baru bisa gunakan di 2024, karena dia akan masuk anggaran di 2023. 2022 nggak ada anggaran ya kan? Nggak ada anggaran. Nah, apakah nanti dalam pembahasan kita bisa mau itu nggak tahu. Kalau pembahasan anggaran nanti bisa kita ambil dana sumber-sumber lain, kita tempatkan di itu. Jika itu prioritas harusnya bisa Pak. Nanti kita akan coba bahas bersama dinas dan apa. Kita ambil yang lain tidak untuk kita tempatkan di jembatan Kilangan itu sehingga pada tahun 2022 23 bisa fungsi dia kan. Karena kan 22 masih dibangun ya. Kita anggarkan 2022 ini kan bangun bisa 2 sisi terbangun, berarti 2022 itu selesai semuanya. Nanti dia akan nyambung ya. Mereka akan menikmati jembatan. Semua kan harapan kita lebih aksesnya lebih mudah kan Pak, masyarakat kemudian yang tinggal di wilayah kecamatan yang di dalam itu bisa mengakses semua kan Pak. Itu kan harapan besarnya. Ya, kita dari selalu kita dorong, selalu kita bicarakan dengan itu dituntaskan satu-satu. Jadi kegiatan itu harus tuntas. Jangan dibangun sekali, habis itu tidak dilanjut lagi. Sehingga dia tidak tuntas, tidak fungsional. Nah, untuk apa kita bangun ini tidak fungsional, itu nggak fungsional, itu nggak bisa dipakai, ini nggak bisa dipakai. Kan lebih bagus kita bangun, mana kita bangun dulu, supaya dia bisa dipakai oleh masyarakat. Ini semuanya masyarakat jadi apa ya, jadi kecewa juga. Kecewa juga melihat jembatan, tapi mereka nggak bisa pakai. Di sana juga melihat jalan, tapi mereka nggak bisa pakai. Di sana mereka lihat gedung belum bisa pakai. Tapi itu selalu yang terjadi Pak Rahmat. Tapi kita di komisi kita selalu bahas itu, selalu kita dorong, cuma sampai sekarang belum ada ini. Selalu dibahas, selalu terjadi. Di mana Pak miss-nya ini Pak? Kita nggak tahu juga itu apa persoalan sehingga begitu terus kan. Pada inginnya kita seperti itu. Dari dulu kayak jalan ini. Kan saya sudah
berapa ya? Saya udah 12 tahun di sini. Meskipun saya ada satu 2 periode, Pak? 3 periode saya di 3 sini. periode Nah, sudah malah. Meskipun ada satu periode saya yang nggak masuk, yang jeda lah kan. Tapi sejak dulu itu kita bahas itu. 12 tahun ya, Pak? Dulu jalan itu namanya Jalan Strategis Aceh. Sekarang Jalan Strategis Aceh namanya. Dulu pernah bernama Jalan Ladia Gadaska. Lalu berubah dia Jalan Jaring Laba-Laba. Ubah nama aja, Pak? Berubah nama dia. Karena dia jaring laba-laba nih, dia menghubungkan Aceh luar, dalam dengan Aceh luar nih. Menghubungkan Benar Meriah dengan Aceh Timur. Menghubungkan dengan Bang Pidi ke sana kan. Di connect begitu. Iya. Jadi bakat kita kemarin ingin tuntas. Nah, ingin tuntas. Karena mau dibangun di sini sedikit, sana sedikit, tak tuntas. Kali ini baru dipaksakan dengan Multius. Multius yang mudah-mudahan bisa selesai kan. Betul, bukan mudah-mudahan Pak, tadi Pak, balik lagi bukan mudah-mudahan Pak, harus jadi. Selesai, ya. Jadi harus selesai. Harus selesai Pak, harus selesai. Kasihan juga kan, karena begini kalau lama ditinggalkan juga dia diutang lagi. Tumbuh lagi Pak. Tumbuh lagi dia. Menalih-nalih dong Pak. Iya, kalau nggak dirawat kan mulai rumput lagi kan. Ya seperti itu. Ya. Itulah kondisi ya Pak ya, yang Multius tadi. Kita kan bicara jalan luar, terus kemudian jalan-jalan besar Pak. Bagaimana kemudian jalan-jalan yang menghubungkan antar desa Pak, akses puskesmas misalkan, ini kalau kita kutip di media mainstream misalkan, ada jembatan ke pusat kecamatan Kuala Baru di Singgil Pak, sudah 2 tahun belum rampung, warga minta dituntaskan Pak, ini kita kutip dari Serambi. Itu gimana Pak? Kemudian ada beberapa lagi yang merupakan jembatan penghubung desa Paya Palas, itu Punti Payung belum ada perbaikan. Itu gimana Pak? Jalan-jalan kecil, akses puskesmas, akses anak sekolah, Pak, bagaimana Pak? Ya. Kalau jembatan Kilangan tadi itu yang Kuala Baru itu kali ini dibangun, tapi baru dibangun abutmennya. Tahun ini abutmennya, tahun depan itu bisa rangka jembatan. Itu susah ditangani. Itu ditangani karena itu mau masuk ke jalan ruas provinsi. Itu jalan kewenangan provinsi. Nah, sebentar tadi disebutkan di Aceh Timur ya? Iya Pak, ada kemudian di Aceh Timur ya? Iya, di IDI Pak. Ini kondisi jembatan desa Paya Palas dengan desa Pintu Payung Pak. Kalau jembatan antar desa. Kalau yang itu cerita jembatan itu bukan kewenangan provinsi, itu jalan kabupaten. Jadi provinsi tidak bisa bangun itu. Tidak bisa bangun, jadi PUPR kita tidak bisa bangun jalan yang tadi itu, jembatan tadi itu kewenangan kabupaten kota. Kalau itu di IDI berarti kewenangan kabupaten pemerintah Aceh Timur. Melalui DPRK-nya. DPRK-nya mereka harus menangani ini. Nah, dan DPR tidak mempunyai wewenang apapun ataupun misalkan berkomunikasi gitu Pak, tidak? Berkomunikasi bisa. Cuman anggaran kita sini tidak bisa bawa sana. Misalnya kita mau anggarkan di APBN tidak bisa, karena itu non kewenangan. Artinya dianggarkan tidak bisa, tapi berkomunikasi bisa. Berkomunikasi bisa. Semua solusinya ada. Kalau mau itu masyarakat di sana, bupati di sana, DPR di sana berbicara dengan DPR. Kalau mau di sana ada kesulitan, masih ada solusinya. Kan bisa ada dana OSUS, DOKA yang bagian kabupaten kota kan bisa digunakan di situ. Gitu kan? Itu kan ada transfer dana ke sana ke kabupaten kota kan. Jadi DOKA misalnya, dana khusus untuk kabupaten kota, itu kan bisa digunakan. Nah katakanlah andai kata itu juga tidak bisa digunakan karena memang persoalan mereka juga banyak kebutuhan lain, kan kita masih ada solusi lain. Bisa bisa dengan pola transfer bantuan keuangan. Nah, kan provinsi bisa melakukan bantuan keuangan untuk bangun jembatan tersebut. Artinya untuk masalah-masalah seperti ini Pak, misalnya di kabupaten kota, itu kan komunikasi ini selalu selalu berkoordinasi tentang ini. Enggak juga, ini sebenarnya kan kalau kami kan tidak tahu nih. Kalau di provinsi kan kita tahu ada perusahaan-perusahaan seperti itu. Nah, kalau mau ada perusahaan-perusahaan kabupaten kota tidak bisa menangani dengan berbagai kendalanya, itu kan kalau di sini disampaikan ke kita, diskusi di sini kan bisa kita cari solusinya. Solusinya bisa menggunakan DOKA. Kalau DOKA katakanlah mereka sudah habis terserap semua, kita masih bisa menggunakan pola bantuan keuangan. Artinya mungkin yang dapil sana Pak ya, misalnya dapil sana kita bisa ambil uang dari provinsi ini, dana OSUS dan sebagainya, kita bentuk bantuan keuangan kepada Kabupaten Aceh Timur itu untuk membangun jembatan. Tapi kita ikat. Nah, kita ikat ya. Ketika kita bantuan keuangan itu kita ikat untuk bangun jembatan. Khusus untuk ini ya Pak? Kalau kita tidak ikat, dibawa tempat lain lagi nanti. Ini nggak tertangani juga persoalannya kan. Dan seperti itu Pak? Jadi seperti itu. Kalau kita bantu keuangan tidak kita ikat dengan program-programnya itu,
nanti uang terima yang dibangun lain. Ini juga nggak tertangani. Tapi kalau saya baca itu di Serambi juga sebenarnya itu tidak terlalu rumit. Di sana kan keluhannya kan apa namanya lantai jembatan. Kan artinya kan rangka jembatan masih bisa, angka masih bisa. Ini kan soal lantai jembatan. Saya pikir itu kan kan mudah sekali tangani. Hanya lantai jembatan, hanya papan. Ada yang lebih rumit dari ini, Pak? Kasus-kasus yang Bapak lihat? Kalau itu bisa itu kan. Nah sekarang kan ada juga dana desa. Dana desa kan bisa digunakan untuk memperbaiki lantai jembatan itu. Bisa digunakan kan. Nah, jadi di sini ini juga Bu Indah, juga harus ditumbuhkan swadaya masyarakat. Nah, masyarakat kita juga harus ditumbuhkan swadaya, swadana, swatenaga gitu kan. Swadaya, swadana, swatenaga gitu kan. Jangan semua harus bantu gitu. Semua masalah nggak bisa jalan lagi kami, kenapa udah patah lantai jembatan. Satu papan masa nggak diganti. Tapi Pak, awalnya zaman benar Pak. Masyarakat kita tuh seperti itu. Dulu kan seperti itu kan. Dulu seperti itu kan. Malah kita dulu gotong royong untuk membelah papan untuk lantai jembatan. Gotong royong kan. Nah sekarang kan masyarakat selalu tergantung pada bantuan. Tapi ini kalau nggak dibantu yang gunakan siapa? Kan kita juga kan. Yang susah kan kita juga. Nggak bisa menggunakan jembatan itu untuk berbagai kepentingan. Kan kita juga. Satu lembar papan kan nggak mahal sekali. Kalau kita kumpul-kumpul, nggak ada duit pun kumpul kelapa, jual kelapa bisa beli lantai jembatan juga. Nah itu kan yang harus dibangkitkan semangat swadaya itu, swadana, swatenaga dan sebagainya kan. Nah sekarang kan bukan gampang, sekarang kan ada dana desa. Kalau itu jembatan itu sangat darurat, sangat emergensi, sangat penting, kenapa tidak digunakan dana desa? Artinya bisa dipakai dana desa itu ya Pak? Bisa dipakai dana desa itu. Memang ada plotnya untuk itu kan, pembangunan kampung kan Pak? Nah sekarang semua dibawa untuk visi-visi masyarakat kita. Sekarang dana desa itu yang paling gampang mereka gunakan untuk visi. Nah kadang-kadang parit nggak perlu dibangun juga. Ada dana desa itu nggak perlu dibangun juga itu. Kenapa gitu Pak? Kenapa mungkin gampang pertanggungjawabannya gitu. Gampang pertanggungjawabannya. Lebih jelas ya Pak. Beli beton, beli bata. Setelah dibangun tuh drainase dan sebagainya itu, habis itu nggak ada yang isinya sampah, nggak berfungsi dia, memang nggak fungsi dia. Kan untuk apa dibangun gitu kan? Nggak apa dibangun. Tapi itulah persoalan tadi, mungkin gampang pertanggungjawaban, gampang dan sebagainya. Sementara itu tidak dibutuhkan. Nah sekarang pembangunan sekarang yang banyak dibangun itu adalah keinginan, bukan yang dibangun kebutuhan. Nah, keinginan bukan kebutuhan. Yang dibangun keinginan sekarang bukan kebutuhan. Masyarakat nggak butuh itu, tapi inginnya. Yang bangun harus itu. Kenapa itu gampang mungkin? Gitu kan? Gitu. Jadi saya pikir ya mungkin badan pemberdayaan masyarakat perlu juga ada penyuluhan, juga pengarahan. Tapi memang ada, tapi ternyata tidak ada perubahan. Pernah ada nggak gitu Pak, misalnya Komisi 4 lah, DPRA, membangun itu Pak, dan bagaimana kemudian kita lebih memprioritaskan yang dibutuhkan untuk dibangun, bukan yang keinginan yang untuk dibangun Pak? Kalau kita di sini kan dengan provinsi gitu kan, kalau kita kan APBA-nya, kita kan provinsi selalu kita tekan itu. Selalu tekan harus Jadi dia harus kebutuhan, jangan keinginan. Nah, sekarang ini kan selalu kebutuhan, keinginan yang dibangun, bukan kebutuhan. Coba lihat, kenapa dia tidak berfungsi, tidak mempan? Karena memang keinginan. Nah, malah saya lebih jauh lagi saya katakan, kalau kegiatan yang dibangun itu belum berfungsi, itu bukan pembangunan namanya. Itu pendapat saya kan. Itu pendapat Pak Rahman ya Pak. Pendapat saya juga. Kalau dibangun itu belum berfungsi, itu belum pembangunan. Itu proyek. Sebagai proyek dia sudah jadi walaupun dia nggak berfungsi. Sebagai pembangunan dia belum. Tapi yang tadi di Aceh Pak? Banyak proyek. Banyak proyek. Banyak yang dibangun itu yang tidak berfungsi gitu kan. Nah, jadi nggak berfungsi itu. Kalau belum berfungsi, dia belum bermanfaat, belum bisa dinikmati oleh rakyat. Tetapi ketika dibangun dia terbengkalai dan sebagainya, sebagai proyek udah jadi dia. Nah, udah selesai proyek itu kan. Para penyelenggara itu udah dapat hasil di situ. Rakyat yang jadi yang tidak dapat apa-apa, ya kan? Rakyat hanya kecewa dengan bangunan yang tidak digunakan. Tapi proyek selesai Pak ya? Proyek selesai lah kan. Jadi PHU udah selesai dia. Jadi ya etikatnya itu juga saya pikir juga harus ada gitu. Nah, jadi kita semua sebagai siapapun lah sebagai penyelenggara pemerintahan ini harus ada etikat baik untuk bangun supaya masyarakat itu betul-betul bisa menikmati. Bisa ada perubahan lah, ada perubahan. Nah, masa kita angkat kemiskinan nak turun-turun itu gitu. Harapan, apa kita bangun itu kan? Itu harapan kami masyarakat juga Pak untuk wakil rakyatnya. Ya. Pastinya Pak ya, agar kemudian yang benar-benar yang kami butuhkan Pak yang dibangun pastinya Pak. Pak Rahman,
Makasih banyak Pak sudah cerita-cerita Pak tentang perkembangan yang dilakukan yang sudah dikerjakan Pak. Terima kasih banyak. Kita terakhir Pak, ini apa kemudian yang Bapak ingin sampaikan di program Suara Dewan ini Pak, silahkan. Ya apa namanya ya, kita memang berharap kita rakyat juga ikut memberikan masukan-masukan, ikut memantau perkembangan pembangunan kita, terutama dalam hal infrastruktur ini kan. Bila ada hal di mana-mana yang masyarakat sangat penting dan belum tertangani itu, ya masyarakat juga menyampaikan gitu kan. Mengontrol, sama-sama mengontrol, kami juga terbatas gitu kan. DPR ini juga terbatas waktu dan ini untuk melihat dan nggak tahu lah. Kalau masyarakat ada informasi ini disampaikan kepada DPR, baik secara tertulis maupun datang langsung bisa juga. Tertulis kemana Pak disampaikan? Langsung aja ke praksi boleh, ke komisi aja boleh, komisi. Kalau misalnya infrastruktur kirim surat kepada komisi 4, kalau menyangkut pendidikan kirim surat kepada komisi 6, menyangkut kesehatan kirim surat ke komisi 5 gitu kan. Jadi nanti kita sertakan email juga ya Pak? Kalau sertakan email dan seperti ini kan kita lain. bisa ini misalnya contoh ID dari DPD kan, kalau mau itu mengkondisi itu kan kami bisa turun kan. Solusi kita cari, nah bisa kita gunakan ini bisa dengan pola bantuan keuangan. Sehingga itu bisa tertangani. Kayak kemarin ada jembatan di Pantai Cermen itu sudah tertangani. Saya lihat di Pantai Cermen yang jembatan masih satu tali itu kabel. Iya betul Pak. Ya ternyata udah tertangani itu kan. Sudah ya Pak. Ya tertangani itu kan. Jadi itu apa yang lama kan. Jadi kami berharap saya juga mengajak juga masyarakat sama-sama kita mengontrol pembangunan ini, sama-sama melihat, sama-sama mengkritisi kalau itu tidak baik supaya untuk lebih baik. Baik. Ke depan Pak apa yang mau dilakukan Pak? Kemana lagi nih Pak? Mau monef kemana lagi nih ke depan? Kita mau monef ke depan Multius di Kilangan. Ke Aceh Tengah, di Gaya Luwus kita akan lihat itu. Rencana kami ini semua akan kita tinjau. Yang udah kita lihat itu Perlak Lukuk, Tromon, Lamno Ganto. Itu kan baru 3 ya. Dia ada 14. Satu masih proses, masih ada masalah teknis. PR-nya masih banyak ya, Pak. Jadi ada 10 lagi. Jadi 10 lagi kami harus tinjau semua kan. Nah, jadi kita lihat semua, begitu kita lihat kan akan beda dia. Nah, kayak kemarin kami lihat itu sebelum kita lihat kita nggak ada mindset. Nah, kita lihat ternyata memang jalan itu harus diselesaikan. Jembatan itu harus diselesaikan. Memang masyarakat butuh. Dan masyarakat sangat berharap dia selesai. Begitu kami datang, ramai mereka datang untuk menyampaikan keluhan Pak begini macam-macam lah. Yang harapan-harapan semua bermuara itu harus diselesaikan. Nah, ketika kita bilang segmen 3 itu nggak selesai, mereka mendesak kita, Bapak cari solusi lah, bagaimana ini supaya selesai. Nah, ternyata masyarakat begitu kita turun, udah lain suasananya. Udah lain suasananya, kita mau melihat langsung masyarakat kita. Lebih cepat selesai ya Pak kalau lebih cepat selesai. Dan kita kawal terus nih. Titip terus ya Pak? Titip terus ya Pak? Sampai tuntas nih kan. Jadi yang para rekanan juga mereka kan lebih cepat jalannya kan. Ini datang lagi kita nanti kan. Kemarin datang masih gini, tapi masih jangan seperti itu terus ada perubahannya kan. Ya, itu Bu Indah. Sehat-sehat terus ya Pak Rahman ya. Terima kasih banyak Pak sudah berbagi di Suara Dewan Pak Rahman. Kita nanti dijamu lagi ya Pak, di ruangan Bapak ya Pak nanti ya Pak ya. Oh, boleh. Kita ini ya. Baik. Terima kasih banyak Pak Rahman untuk sharing-sharingnya dan yang pasti mudah-mudahan lah apa harapan kita cepat selesai yang pasti dibutuhkan ya Pak tadi ya oleh masyarakat. Masih banyak Pak Rahman. Terima kasih juga buat Anda bisa Suara Dewan sudah menyaksikan kami. Saya Indah Rastika Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.